lagi di Ormas, obrolan mahasiswa. Ya, ini yang pertama dan semoga terakhir kali ya. Ini edisi yang ini nih. Pak Arsen, gimana Pak? Udah makan Pak? Oke, sebelum itu kita kenalin diri dulu dong berarti. Oke. Perkenalin, nama gue Vian. Nama gue Audrey. Di belakang ada Kila, ibu manajer, tolong say hi. Di belakang ada Sulis. Halo Sulis. Ada kameramen kita tercinta, Indri. Halo Ibu Notulen. Ayo Ibu jangan gitu Bu. Lisa. Nanti kita bahas nih pembahasan. Tapi Audrey, kita sebenarnya tuh mau ngapain sih di sini? Kita butuh ngapain sih di dalam maka ini? Kita ini bikin video untuk melakukan UAS mata kuliah Resiko kejahatan. Iya, resiko kejahatan dan pengamanan objek vital kelas CC. Kita kelompok berapa? Kita sendiri dari kelompok 1 nih. Oh iya. Nah, berarti kalau gitu kita mau bahas fitness dong. Iya pasti dong. Berarti Masa yang lain. fitness itu apa, Dre? Fitness sendiri ini adalah suatu tempat atau wilayah yang misalnya nih, kalau tiba-tiba diserang atau tiba-tiba hilang atau hancur tiba-tiba, itu pasti bakal ngeganggu siklus kehidupan di masyarakat. Misalnya nih kayak PDAM tiba-tiba nggak ada, itu kan pasti orang-orang yang membutuhkan air tuh jadi lebih susah kan. Terus kayak PLN, kita kan butuh listrik sehari-hari ini kayak kita gini. Ini semuanya kan pakai listrik ya. Kalau misalnya tiba-tiba nggak ada, berarti kan terhambat juga kan semua kehidupan. Oke. Berarti pertanyaan, baterai itu listrik bukan sih? Iyalah, baterai itu sumber listrik. Itu Yang pakai apa ya? Ngomong baterai itu butuh apa sih? Pakai nikel nggak sih? Yang Ya. dihilirisasi kan? Nikel dipakai dia. Ya, Cuma ya jadi kan? kayak komponen tempatnya. Menurut gitulah. debat kemarin, jadi apain dulu ya dihilirisasi. Ayo, Oke. aku hilang. Jangan gitu. Nah, terus berarti kalau kita bahas nikel, kita bahas PT apa? Kita base-nya dari PT Antam, guys. Jadi kan kalau kalian kenal nih PT Antam tuh kan cuma emas-emasnya doang kan. Emas. Oke, sorry. Bukan Bamba ya, mas-mas berarti. Jadi kan kalau misalnya kita kenal ya PT Antam itu sebagai perusahaan pengolah emas dan pertambangan emas, tapi sebenarnya dia tuh ada pertambangan nikelnya juga nih. Nikelnya di mana? PT nikelnya di mana? Kayaknya banyak sih ya. Cuman yang kita bahas sih bakal di Maluku Utara. Bakal di Maluku Utara nih. Tapi kalau kita mau bahas PT Antam, emang PT Antam udah ada permennya kalau dia tuh fitness? PT Antam ini sih gue nggak tahu ya. Cuman kalau karena mereka mengolah pertambangan dan hasil bumi nikel ini, jadi mereka tuh disebut kayak wilayah pertambangannya tuh dia ada disebut di peraturan Kementerian SDM nomor 270 tahun 2022. Ini yang paling terbaru. Gue paling terbaru dikeluarin dari SDM. Karena kita bahas PT Antam, berarti kita udah melakukan wawancara dong pasti. Udah ya kan? dong, Terus kita kemarin wawancara ke Pak Hanif Wahab selaku Ketua Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI PT Antam TBK Unit Bisnis Pertambangan Maluku Utara. Dan karena PT Antam sendiri udah masuk ke fitness, berarti dia punya security dan penjagaan yang ketat dong. Iya, udah pastilah itu. Ya, menurut data ya kan, PT Antam itu memiliki perlindungan dari pasukan pengamanan objek vital, TNI Polri, dan juga security yang outsourcing, ya kan. Nah, terus misalnya nih ya, ngapain aja sih mereka kira-kira ya? Itu para penjaga-penjaganya itu ngapain sebenarnya? Kalau dari ini ya, mulai kita dari security dulu ya. Kita kan paling basic ya. Kalau security mereka kayak ngejaga di satu pos-pos gitu loh. Jadi mereka tuh kerjaannya kayak kalau ada yang kayak penjaga atau para pekerja gitulah, menjaga situ kan. Para pekerja misalnya lewat nih, terus kayak misalnya pekerjanya ada yang mau masuk tambang, itu kan mereka yang
yang iniin security juga, apa security maksudnya kayak masuk ke Melewati security dulu. iya, Nah, security melewati kan sakit itu mereka dulu. juga kan. Terus kalau TNI Polri berarti mereka menjaga internal dong. Lebih ke Iya, internal iya. gitu kan? Ya soalnya kan kayak misalnya nih kalau tempat office gitu kan apalagi di alam terbuka ya. Alam terbuka ya. Bener. Iya dong. Ini kan kayak penjagaannya lebih tidak ketat kan dari penjagaan luarnya gitu. Jadi mau nggak mau pasti ada TNI Polri yang ngejagain mereka. Tapi kalau misalnya kan kalau itu TNI Polri itu kan ngamanin internal kan. Iya. Kalau misalnya kayak ada teroris atau hal-hal semacam itu yang ngamanin mereka juga atau ada yang lain nih kira-kira? Enggak, itu yang membantu pengamanan itu Kodam. Apa Oh. komando daerah Hmm. dari pihak TNI ya. Oh, jadi kalau ada tambangan ilegal atau teroris yang bantuin itu Kodam. Enggak, teroris doang. Maksudnya Oh. kalau penambang ilegal itu kan kayak masih standar lah. Paling misalnya masyarakat sekitar biasanya itu masih diurusnya sama security atau enggak TNI Polri-nya. Tapi nah itu kan tadi bencana dari manusia kan? Yes. Kalau bencana alam itu gimana? Apa sama atau ada yang lain nih kira? Kayak kemarin tuh yang kebakaran di MES itu kan juga Oke. katanya kan bencana alam kan termasuknya kan? Kalau misalnya kalau kebakaran kemarin nih, mereka tuh kayak ternyata mereka punya tim tanggap darurat sendiri untuk masalah kebakaran ini. Nah mereka kan pengamanan nih ya, satuan pengamanan. Mereka kira-kira dipersenjatai nggak sih? Ya kan? Kalau hasil wawancara kemarin sama Pak Hanif tuh, beliau bilangnya si security tuh nggak pegang senjata sama sekali, tapi yang pegang senjata tuh Polri sama TNI, khususnya TNI ya, karena TNI kan udah pasti mereka punya pelatihan untuk senjata kan, jadi yang udah pasti tuh pasti TNI Polri. Nah ngomong-ngomong TNI Polri tadi kan katanya pengamanannya dari internal, berarti mereka juga punya CCTV dong, ya kan? Pasti. Ya kan? Itu kayaknya udah standar banget nggak sih? Harusnya standar kan. keamanan dimanapun. Ya. Rumah-rumah aja sekarang udah pakai CCTV Ya, kan. berarti mereka punya. Oh, di situ ada guys, ternyata ada. Jadi kita nggak boleh ngapa-ngapain di sini. Ingat. What do you mean? What the fuck? Nah, Jadi kalau CCTV ini kemarin tuh pas wawancara dia bilangnya ada di ruang arsip, ruang finance, keuangan gitu, sama pokoknya kayak tempat-tempat office gitulah, tempat ruangan office mereka gitu. terus kalau para petinggi pasti mereka punya kontrol akses masing-masing kan? Pasti Iya, yang di pastilah. Kan mengaksesnya sama suka petinggi kan? ada apa kayak ruang brankas gitu kan, Oh, kayak iya. pasti itu nggak bisa semua orang masuk kan. Kalau buat ngunjungin doang nih, kalau ngunjungin doang nih, lu bisa dapat ID card dengan sepengetahuan KTT, yaitu kepala teknik tambangnya. Itu nanti lu bisa masuk, tapi pasti ada supervisor lah yang ngejagain lu biar lu nggak macam-macam. Mereka tuh butuh dong K3. Iya, Pasti udah nih pasti, dong, ini pasti. kan basic kalau K3 kan. Pasti mereka punya ada latihan khusus, juga ada sertifikasi garda tanah ya kan. Nah, Gak ada Tama. oh garda tanah ya, maaf ya guys. guys. Ya. Terus standar K3-nya pasti ini standar banget nih. Kalau misalnya lu lihat di Jakarta ini kan banyak pembangunan gedung ya. Itu kan pasti lu ngeliat kan ada yang K3, jangan lupa keselamatan diri lebih penting daripada barang-barang yang jatuh gitu kan. Terus kayak misalnya nih kalau setiap pekerja tuh pasti harus dipakein helm helm keamanan gitulah, biar misalnya tiba-tiba ada batako jatuh gitu, itu berarti nggak langsung ke kepala gitu. Terus kayak vest rompi ini reflektif ini itu udah pasti sih. Oke, berarti kalau mau tahu lebih banyak kalian bisa lihat dari video ini ya. Ya, benar. Nah, Video ini sebelas. guys, cek guys. Kan kita udah ngomongin ini ya, apa kayak manajemen security mereka kan. Yang gua tahu nih, kalau dari matkul sebelah manajemen security itu harus ada evaluasinya nih. Evaluasi kinerjanya ini kayak efektif apa enggak. Kalau di mereka sendiri tuh ada nggak sih evaluasinya? Kalau menurut yang kemarin ya, menurut wawancara mereka ada setahun 2 kali itu evaluasi internal tapi Oh, oke, dari oke. Petantam sendiri. Tapi kalau kayak dari negara kayaknya nggak ada sih. Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya kan. Emang nih ya. Ini Nokia negara tolong diadakan evaluasinya ya. takut. Nah,
Ini tuh juga internal 2 kali setahun yang melibatkan TNI dan Pamofit dan untuk mengevaluasi safety mengikuti standar GMP atau Good Mining Procedure. Anjay. Ya. Bahasan teori. Yeay. Jadi guys, teori yang kita ambil untuk kali ini itu defensible space. Natural defensible space. Jadi natural defensible space yang kita ambil itu ada 4 poin, yaitu natural surveillance, building image, walaupun sebenarnya ini wilayah tapi bukan building. Lalu ada juxtaposition of other facilities, lalu ada safe adjoining area. Nah, natural surveillance itu apa? Kita mulai dari awal ya. Ya, soalnya aku lupa nih. Udah lama ya kita udah nggak belajar jadi, ya. natural surveillance itu adalah pengawasan pengamanan, tapi dia tuh jatuhnya bukan itu tuh bukan tugas utama mereka gitu loh. Kan kalau kayak CCTV sama kontrol akses area gitu kan, kayak pintu yang harus pakai ID card gitu kan, itu udah pasti untuk pengamanannya kan. Nah, kalau ini tuh jadi dia natural aja, kayak misalnya pekerjanya lagi nambang nih, lagi sibuk nambang. Terus dia tiba-tiba kayak ngelihat apa tuh, kok kayak ada Suatu yang mencurigakan gitu. Atau misalnya ada tiba-tiba, woi di kren sebelah ada yang orang jatuh nih, harus berhenti semua dulu ya. Itu kan kayak nggak semua kejadian tuh bakal kelihatan kan sama petugas pengamanan tuh. Nah, jadi natural surveillance itu ada aspek penting karena kita ya sehari-hari jadi kita secara teknis kita menjaga satu sama lain ya kan. Iya, itu satu lain. Kalau building image ini untuk memperlihatkan kalau si area tambang tuh ada yang ngurus gitu loh. Ada yang ngurus. Jadi kayak ditambahin jaring untuk pembatas wilayah. Terus kayak misalnya kelihatan nih di depan gerbang wilayah pertambangan tuh ada yang jaga gitu, terus pintunya masih nyala. Terus kayak misalnya lampu-lampu kalau lagi malam nih, lampu-lampunya nyalain juga. Terus misalnya kayak apa lagi ya? Jadi secara teknis mencegah stigmatisasi buruknya keamanan pertambangan. Kayak enggak, ini bukan abandoned place gitu kan. Iya, kalau ada ini pertambangan tuh punya nih, ada orangnya. Punya, ada yang ngerjain, bukan lu bisa asal masuk aja gitu. Walaupun kayak enggak semua wilayah dipagerin, cuman kan kayak terawat aja lah yang penting ya. Kayak kelihatan, oh ini tuh punya orang, kita nggak boleh masuk. Jadi lanjut nih, juxtaposition. Kalau juxtaposition nih area pendukung, area pendukung yang ada di sebelah si wilayah tambang ini. Semisal kayak office itu aja tuh udah termasuk juxtaposition. Juxtaposition of other facilities gitu. Karena kelihatan ada office-nya, jadi pasti kayak, oh ini berarti kantor untuk para pengurus area tambang ini kan. Terus kayak mes pekerjanya nih, karena kan mereka nggak mungkin pulang ke kota kan tiap habis kerja tuh, jadi mereka tinggalnya sekitar situ, jadi pasti kelihatan ada penghuninya gitu loh. Oke. Kan udah ngebantu juga untuk si wilayah tambang tersebut kalau dia tuh emang ada gitu loh, ada kegiatan di situ. Terus yang terakhir deh, kalau safe adjoining area itu apa? Safe adjoining area ini adalah hal terpenting karena mereka jadi kayak tempat khusus untuk kumpul evakuasi nih. Semisal ada kayak kemarin kan ada kebakaran nih yang di mes itu kan. Iya, di mes itu kan mereka kan harus ngumpul ke area evakuasi kan, karena untuk menghitung jumlah pekerja, jumlah orang yang ada di sana tuh lengkap apa enggak, ada yang hilang enggak, ada yang kejebak enggak. Nah, kalau ada yang kejebak itu kan pasti harus ditolong kan, pasti harus dicari. Jadi kayak area di situ tuh ya penting untuk menjaga keselamatan juga gitu. Oke, jadi hari ini kita kesimpulannya membahas pengamanan wilayah tambang PT Antam di Maluku Utara kan. Dan kenapa wilayah tersebut menjadi objek vital. Nah, gitu kan. Selain karena SDM, kita juga ini kan, juga emang nikel tuh dibutuhkan untuk penunjang, salah satu penunjang
Ya. ekonomi di Ya. Indonesia. Itu HP-mu kan ada nikelnya, Dre. Ya kan? Iya ini, Iya, ini butuh nih. baterai HP ini kan Butuh. isinya nikelnya, ada nikelnya ini. Ini yang device yang kalian buat tonton ini nih juga ada nih nikelnya nih ya. Iya. Oke, berarti jadi pembahasan kita hari ini itu aja. Iya. itu Oke. aja, guys. Iya. Capek ya Ping ya? Pasti. Nggak mau lagi aku. Semoga enggak ya. Oke, tolong ibu manajer dan lain-lain boleh kesini dulu guys. Kita pamitan guys Kita sama pamitan para penonton dulu. dan Pak Arsene. Iya. Ayo Pak. Halo, Pak. Udah kelar belum Pak makannya Pak? Apa masih Iya. hitung lebih panjang Ya, lagi? jangan lupa minum ya Pak, jangan lupa minum Pak, jangan lupa. Ya sekian dari kita kelompok 1. Semoga video ini bermanfaat. Ya. Bye bye guys. Bye bye. 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 Dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.